kami akan membahas tentang yang pertama penggunaan huruf kapital, yang kedua penggunaan huruf miring, yang ketiga penggunaan huruf tebal. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1, di mana saya Nurul Ismiati akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Saya Agustina akan membahas tentang penggunaan atau pemakaian dari huruf miring. Saya Azhar akan membahas tentang penggunaan huruf tebal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih huruf kapital itu. Huruf kapital ialah atau biasa disebut dengan huruf besar adalah huruf yang mempunyai ukuran dan bentuk yang khusus seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dalam huruf A, dia mempunyai bentuk atau ukuran yang khusus. Nah, kita sudah mengetahui apa itu huruf kapital. Baiklah, saya akan masuk ke dalam pembahasan tentang penggunaan huruf kapital. Yang pertama, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat yaitu misalnya, apa maksudnya? Pada kalimat apa maksudnya terdapat huruf kapital yang dimana itu huruf A berada di awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai unsur nama orang. Misalnya, buku itu milik Ani. Pada kalimat buku itu milik Ani, huruf kapital terletak pada huruf B, di mana B itu awal kalimat dari buku itu milik Ani dan nama orangnya adalah Ani. Jadi huruf kapitalnya adalah A. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai awalan nama hari. Misalnya, pada kalimat saya berulang tahun hari Rabu terdapat dua huruf kapital, di mana pada awal kalimat huruf S adalah huruf kapital dan pada harinya itu hari Rabu huruf kapitalnya R. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian atau penggunaan dari huruf miring. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan huruf miring itu. Huruf miring ialah huruf yang tercetak miring atau biasa disebut dengan italik. Italik itu biasanya digunakan untuk penekanan sebuah kata. Ada beberapa cara pemakaian dari huruf miring tersebut. Yang pertama, dipakai untuk penulisan judul buku. Di sini dituliskan dengan penulisan judul buku atau makalah yang ditulis secara lisan. Misalnya, saya sudah membaca halaman yang digarisbawahi. Inilah yang disebut dengan huruf miring atau cara pemakaiannya dengan menggunakan penulisan judul buku atau makalah. Yang kedua, cara pemakaiannya dengan cara menegakkan atau mengkhususkan
bagian di sini ada beberapa contoh dari penegakan atau mengkhususkan huruf atau bagian kata-kata tersebut. Jadi di sini saya akan menuliskan satu contoh saja dari penegakan atau pengkhususan huruf atau bagian kata-kata tersebut. Misalnya, dia di misalnya dia diantar bukan mengantar. Huruf miring dari kata di atas yaitu diantar, karena ini contoh dari menegakkan atau mengkhususkan huruf atau bagian kata-kata. Yang menjadi penegak yaitu diantar. Dia diantar bukan mengantar. Menjelaskan tentang huruf tebal. Apa sih huruf tebal itu? Huruf tebal itu ialah huruf yang miring. Huruf tebal itu dipakai untuk menegaskan tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya seperti ini. Misalkan misalkan seperti ini. Huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi kata Ramadan ini kan sudah ditulis miring. Jadi kita menuliskan itu DH ini sebagai penegasan dalam tulisan yang sudah kita minum ini. Jadi ada juga contoh yang kedua, kata et dalam ungkapan ora et lambora yang berarti dan. Ora et lambora ini disinilah kata penegasnya, karena kita tahu huruf tebal itu sebagai penegas kata yang sudah ditulis miring. Ora et lambora yang sudah kita tulis miring, jadi kita lihat yang di mana sih kata penegasnya ini. Ora et lambora ini etnya ini sebagai penegasnya. Dengan pada kata Ramadan, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Ramadan ini sudah ditulis miring, jadi kata penegasnya ini DH itu sebagai penegas dalam tulisan yang sudah kita tulis miring ini. Seperti itulah contoh dari tulisan yang sudah tulis miring sebagai penegas, huruf tebal sebagai penegas dalam kata yang sudah tulis miring. Oke. Huruf tebal dapat dipakai juga untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, ataupun subbab. Misalnya, latar belakang dan masalah. Terus di bawahnya ini ada penjelasannya tentang latar belakang dan masalah. Jadi, di manakah kata yang menegaskan dari setiap penjelasan ini? Kita ambil ini, latar belakang dan masalah ini adalah kata yang menegaskan setiap penjelasan di bawah ini. Ini dinamakan kata huruf tebal. Jadi latar belakang. Latar belakang pun demikian. Di bawahnya ada penjelasannya bla bla bla. Sedangkan kita ambil latar belakang ini adalah kata yang menegaskan setiap penjelasan di bawahnya ini juga. Jadi misalkan masalah juga ini. Masalah ini di bawahnya juga itu ada penjelasan tentang masalahnya. Jadi kata yang menegaskan setiap penjelasan di bawahnya juga ini adalah masalah. Ini adalah kata yang menegaskan, huruf yang telah menegaskan. Jadi ini adalah huruf tebal. Tujuan pun demikian, di bawahnya ada penjelasannya. Jadi kita ambil ini tujuan itu adalah huruf tebal. Kenapa demikian? Karena ini adalah kata yang menegaskan setiap penjelasan. Jadi latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah, tujuan ini ada huruf-huruf dan kata-kata yang menjadi penegas dari setiap penjelasannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang huruf tebal.